Memang dompet duafa itu lahir memang tadi dari bagaimana kehadiran pemerintah tidak sampai menyentuh mereka di pedesaan gitu. Sehingga lahirlah dompet duafa. Jadi kalau kami menyebutnya dompet duafa ini adalah bayangan pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah gitu. Jadi ternyata orang Indonesia itu di saat dia mulai terpuruk bang, dia ingat juga sedekah gitu, sedekah dan zakat. Mungkin ya dengan dia bersedekah berzakat, mungkin membuka pintu rezekinya kali gitu ya. Kan ada hadisnya tuh, ya kan bukalah pancinglah rezekimu dengan sedekah. Mungkin ya dengan semakin seret ekonomi, pengusaha ya terus donatur muzaki kita orang-orang baik itu ternyata ingin memancing rezekinya dengan kekuasaan Allah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ketemu lagi dengan saya Zen di acara Naira Studio Broadcasting. Tentunya kita nge-podcast ya. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan luar biasa ya, karena beliau selalu di luar dan sekarang masuk ke dalam. Jadi luar biasa. Ada Pak Sulaiman. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Kalau orang ada e-wallet, ini sekarang ada apa kalau kita bilang bahasanya nih? Dompet juga ya bahasanya. Iya. Ada dompet yang agak unik kali ini, dompet duafa hadir di tengah-tengah kita di Naira Studio Broadcasting. Intinya kita pengen bahas di segmen Business Corner ini tentang apa itu dompet duafa dan aktivitas sekitarannya. Nah, tapi sebelumnya kami dari Naira Studio Broadcasting mengajak sahabat podcaster luar sana untuk jangan lupa tetap ikuti kita atau follow channel kita di Naira Studio Broadcasting. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok, juga ada di YouTube. Dan bagi Anda yang pengen ikut serta dan aktif selalu menerima informasi-informasi dari kami, jangan lupa juga selain like, share, and comment, kami juga membuka mirip-mirip dompet nih kayaknya dari tim kita, namanya Saweria ya. Bisa scan logo di video dan klik link di deskripsi kita untuk menyawer nih ya. Ada cerita sawer sekarang ya. Menarik sekali. Baik Pak Sulaiman, sudah berapa tahun nih di dompet duafa? Baik Pak Zain ya. Alhamdulillah saya ini tahun ke-15 Pak di dompet duafa. Oh, luar biasa ya. Alhamdulillah banyak lika-liku dan tantangan yang sudah dijalani di dompet duafa. Oke. Baik, kalau bisa digambarkan kira-kira dompet duafa itu aktivitasnya apa aja sih? Jadi dompet duafa itu adalah lembaga filantropi Islam yang kegiatannya adalah memberdayakan masyarakat melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf. Oke. Jadi kita membantu masyarakat yang membutuhkan tapi dengan dana zakat yang ditunaikan oleh masyarakat kepada kita. Secara mandiri ya? Secara mandiri. Jadi dompet duafa itu simpelnya Lasnas bang. Jadi kalau di Indonesia ini ada dua badan yang mengelola zakat, satu Basnas itu badan pemerintah, yang satu Lasnas itu badan yang dikelola dan didirikan oleh masyarakat. Oke. Nah kita Lasnas yaitu dompet duafa. Jadi tugasnya juga adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dengan zakat. Baik. Kalau di Indonesia sendiri ada berapa cabang sebenarnya? Alhamdulillah kita sudah ada di 29 provinsi di Indonesia. Provinsi Iya. ya? Baik. Oke, berbicara tentang dompet duafa, pasti juga kita pengen tahu apa saja sih program yang ada di dompet duafa. Ini pertanyaannya masih standar-standar dulu nih. Jadi karena tadi kami adalah lembaga zakat nasional, jadi memang tugas-tugas kami adalah membantu masyarakat. Dengan 3 hal. Yang pertama mengadvokasi. Mengadvokasi ini adalah membantu masyarakat yang membutuhkan kita advokasi. Yang kedua memberdayakan. Jadi memberdayakan masyarakat yang bisa dan masih berpotensi untuk diberdayakan. Dan yang ketiga adalah membantu dari segi kebutuhan konsumtifnya. Jadi bagaimana masyarakat yang membutuhkan itu bisa kita bantu dari dana zakat tadi. Oke, bisa dispesifikasi kira-kira Pak Sulaiman, advokasi di sini arahnya kemana lebih detailnya? Kalau advokasi ini itu arahnya adalah bagaimana membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yaitu untuk mendapatkan keadilan, baik itu dari
hukum. Ada case-case gitu ya? ya, Ada case-case. Jadi dompet duafa ada bantuan hukum khusus memang untuk mustahik. Jadi bagaimana mereka tidak tidak dizolimi dari sisi hukum, kami memiliki tugas mengadvokasi mereka. Baik. Yang terbaru apa sih kira-kira case yang dihadapi atau yang ditangani Yang banyak kita tangani yang advokasi ini lebih ke saudara-saudara kita yang di luar negeri sih Bang. Seperti di Hong Kong, di Jepang gitu dah. Mereka membutuhkan bantuan-bantuan. Nah, kami hadir dan ada cabangnya di sana gitu. Di Hong Kong kita punya dompet duafa Hong Kong gitu. Luar biasa yang tugasnya adalah menjaga saudara-saudara kita yang bekerja sebagai migran di sana gitu. Baik. Oke. Apalagi nih kegiatan programnya dari segi Yang kumpulan paling orang banyak itu adalah memberdayakan. Jadi kami membantu masyarakat, baik itu masyarakat yang memang butuh bantuan dan support ya, sehingga mereka bisa kita kembangkan dan kita mandirikan ekonominya. Jadi yang banyak itu adalah aktivitas kami adalah membantu masyarakat untuk untuk keluar dari garis kemiskinan. Oke. Nah, kalau di Sumatera Utara itu banyak program-program kita yang memang adalah tujuannya adalah bagaimana memberikan kail, tapi tidak memberikan ikan. Bukan ikan, sorry. Bukan ikannya, tapi yang kami berikan kail dan pancingnya. Sehingga kami berharap sekali kami bantu nanti seterusnya dia mandiri gitu, Bang. Oke, menarik. Program-program realnya apa nih mungkin yang bisa disampaikan khusus untuk Medan nih? Kalau untuk Medan Sumatera Utara ya, karena kami dompet duafa Sumatera Utara banyak sih Bang. Jadi yang pertama ada kampung ternak mandiri. Jadi kampung ternak mandiri ini peternakan membina masyarakat. Kalau di sana itu buruh tani Bang. Jadi mereka buruh tani, tapi kami bantu mereka kambing menjadi peternak. Jadi setelah mereka 2 tahun biasanya mandiri dan punya kambing banyak gitu. Menarik sekali. Iya. Oke. Terus di sana juga ada rumah tempe, rumah produksi tempe, di mana di sana juga mustahik paling pekerjakan, dia kita gaji, terus tempenya juga kita kita pasarkan ke masyarakat, jadi hasilnya juga bisa membantu tahfiz gitu. Oke. Berarti berputar di antara itu saja ya? Terus ada juga pertanian sehat, bagaimana masyarakat yang biasanya buruh tani, mereka kita sewakan lahan, kita bantu modal. Nah, sekarang mereka sudah mandiri, mereka bisa bertani sendiri gitu. Oke, untuk peternakan tadi lokasinya di mana yang untuk peternakan tadi lokasinya di Hamparan Perak, Deli Serdang. Iya, Deli Serdang. Ya, di sana itu ada 2 konsep peternakan. Yang pertama itu sentra, di mana masyarakat yang belajar di sentra ternak itu, ya jadi mereka selama berkurun waktu belajar di sana menjadi peternak. Dan biasanya sejauh ini 2 tahun mereka belajar di sana jadi peternak, jualan ternak gitu semua, ada bisnisnya di sana. Jadi mereka kita ajarin, setelah itu kita wisuda Bang. Kita berikan modal 30 ekor langsung. Jadi setelah dia menjadi peternak kita kasih modal 30 ekor. Nah, dia sekarang jadi pebisnis ternak, bukan lagi peternak artinya gitu ya. Dilepas itu dia memang jadi pebisnis. Ya, jadi pebisnis. Nah, kemudian ada yang kedua. Yang kedua itu adalah plasma. Jadi masyarakat yang kita anggap bisa beternak, kita didik, kita latih selama seminggu saja, baru mereka kita kasih ternak 5 ekor sampai 10 ekor. Nah, mereka beternak di rumahnya, jadi kita tinggal bagaimana membantu dari sisi knowledge, terus bagaimana pendampingan, dan mereka sudah biasanya setelah 2 tahun kita mandirikan sudah punya 30 sampai 40 ekor kambing. Baik. Nah. Oke, Bang, sebenarnya kalau cerita tentang konsep dompet duafa filantropi tadi, menarik sih sebenarnya. Cuma ada satu pertanyaan pribadi saya yang agak mengganjal nih. Ya. Ini kan sebenarnya kalau boleh dibilang tupoksinya pemerintah sebenarnya. Kalau kita lihat ya. Kalau kita bilang kan tupoksinya pemerintah dalam hal ini bagaimana melayani masyarakat sampai menjangkau pada lapisan paling bawah kan itu. Nah, kira-kira dalam konteks ini ada nggak sih yang sebagian orang mempertanyakan kenapa peran pemerintah justru di-cover oleh dompet duafa, walaupun mungkin dalam konteksnya adalah sebagai amal ya. Nah, ini pertanyaan saja sih sebetulnya. Jadi sering sih sebenarnya pertanyaan ini muncul Bang ya, apalagi kepada kami gitu. Tapi memang dompet duafa itu lahir memang tadi dari bagaimana kehadiran pemerintah tidak sampai menyentuh mereka di pedesaan gitu. Sehingga lahirlah dompet duafa. Jadi kalau kami menyebutnya dompet duafa ini adalah
bayangan pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah gitu. Oke. Jadi di dompet 2 apa itu ada pendidikan. Ya seperti menteri pendidikannya Iya, lah kira-kira benar, gitu, benar. yang mengurusi beasiswa. Jadi banyak beasiswa di dompet 2, ada beasiswa etos. Beasiswa etos itu adalah bantuan beasiswa dari mereka pertama kuliah sampai tamat, Bang. Oke. Ya di pemerintah ada apa itu? Program bidik misi mungkin ya. Benar. Nah, di dompet 2 apa ada itu. Jadi tugasnya adalah bagaimana mengcover orang-orang pintar yang tidak bisa di-cover pemerintah. Jadi kami bisa membantunya dari sisi lain gitu, Pak. Dan bahkan di dompet 2 apa sampai 10 nama program beasiswa itu gitu. Jadi bagaimana masyarakat yang pintar tadi tidak tercover dari beasiswa pemerintah, kita yang cover. Terus apa lagi di dompet 2 apa juga ada ada rumah sakit yang didirikan dan bahkan ada rumah sakit yang diwakafkan gitu, Pak. Nah, tugasnya adalah mengcover masyarakat yang tidak di-cover pemerintah kesehatannya gitu. Bahkan sampai di dompet 2 apa ada bidan pelosok, Bang. Jadi bagaimana daerah yang tertinggal yang tidak ada di sana bidan, nah kami kirim bidan ke sana gitu. Jadi bagaimana tugas kami adalah hal-hal atau yang tidak terjangkau oleh pemerintah, yuk kita jangkau dengan dana zakat yang dari masyarakat ini. Sebetulnya latar belakang kalau boleh ya, tadi asumsi dari Pak Sulaiman bahwa pemerintah nggak bisa menjangkau ini, sebetulnya real karena memang mereka nggak bisa menjangkau atau memang mereka nggak mau ngelola ini. Karena kalau kita lihat pola-polanya mirip dengan program yang sekarang nih, yang kekinian ya. Ya. Apa tuh kira-kira? Makan bergizi gratis ya, mirip-mirip saya rasa seperti itu. Sebenarnya kita tidak bilang ini ya, Bang, tadi tidak bisa disentuh oleh pemerintah, tapi mungkin tidak tersentuh karena memang masyarakat kita ini kan luar biasa banyaknya ini. Ya seperti Deli Serdang saja lah. Deli Serdang ini kan luar biasa luasnya. Dengan APBD yang dimiliki oleh pemerintah Deli Serdang itu tidak bisa mengcover semuanya gitu. Maka memang di sana ada perlu unsur masyarakat untuk apa? Untuk bisa membantu pemerintah. Jadi ada usaha, ada lembaga gitu ya, yang kesemuanya itu diharapkan untuk bisa membantu pemerintah seperti perusahaan, Bang. Sekarang kan perusahaan itu wajib ada CSR-nya. Nah, CSR itu kan tujuannya membackup yang tidak bisa di backup pemerintah gitu. Sama seperti lembaga-lembaga zakat ini hadir, ya bagaimana bisa membantu ya dari si sudut lain yang tidak tersentuh oleh pemerintah gitu, Pak. Karena memang keterbatasan tadi ya. Ya, apalagi kita agak ke pelosok sedikit gitu ya, Bang. Agak ke Nias gitu ya. Nah, di Nias ya bisa kita lihat kondisi di sana gitu. Jadi APBD-nya belum cukup untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga dibutuhkanlah lembaga-lembaga kita seperti kita ini tadi yang mengelola zakat orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya untuk bisa membantu masyarakat. Baik itu pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan dan dakwah gitu. Pernah bisik-bisik nggak sih sama bupati yang baru, Pak, terkait dengan programnya? Karena kan bisa dibilang ini lebih real ya dan menyentuh semua lapisan masyarakat, bisa dibilang kan bahwa program sering ini sih, Bang. Jadi bisa diaplikasikan dalam konsep sebuah pemerintahan kan? Kalau ini sering sih. Kalau apalagi Deli Serdang ya. Tadi kita cerita Deli Serdang. Karena bupatinya kan agak sedikit. Nah, justru Deli Serdang itu adalah salah satu lokasi program kami yang banyak gitu, Bang. Kami punya sekolah bintang Robbani, sekolah di SDM Mulu 3 Juhar, itu TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang sudah boarding, sudah berasrama. Terus ada peternakan tadi di Hamparan Perak, terus ada rumah tempe, ada tahfiz. Nah, kesemuanya itu, Bang, itu hadir pemerintah di sana. Mereka mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh dompet 2 apa ini luar biasa gitu. Sehingga perlu ditiru oleh pemerintah. Betul, itu maksud saya. tadi. Seperti perlu ditiru oleh pemerintah dan diapresiasi oleh pemerintah. Alhamdulillah yang Hamparan Perak itu sampai 4 kali bupatinya datang ke sana, Bang. Nah, makanya ini yang jadi pertanyaan kita, kontribusi pemerintah dalam konteks ini yang real itu apa kira-kira ke dompet 2 apa yang bukan sekedar hanya menghadiri atau seremonial, katakan seperti itulah. Kalau sejauh ini sih ya, jadi dari sisi apa ya, kemudahan sih yang diberikan oleh pemerintah, Bang. Jadi bagaimana kepala desa, camat, kepala dinas itu mendukung dan memberikan akses untuk program-program tadi. Ketika ada peternakan, mereka hadirkan
dokter hewannya Bang. Iya. Jadi dari Bantur Batu, Kamparan Perak untuk memeriksa ternak-ternak itu gitu. Iya. Jadi mereka juga ikut membina. Nah ini kan luar biasa dukungan dari pemerintah gitu. Baik, luar biasa ini ya. Saya menarik sekali berbicara tentang konsep filantropi ini, tapi ada beberapa setahun atau 2 tahun yang lalu ya, kita pernah dapati itu, atau orang mungkin banyak punya persepsi ya kurang baik terhadap lembaga, katakanlah jenis filantropi ini ya, karena ada case kemarin di tahun, saya kurang ingat tahun 2022 mungkin ya, kurang lebih ya. Kira-kira bisa dibilang itu kasusnya berkaitan dengan dana umat yang kemudian diselewengkan salah satu lembaga kemanusiaan cukup besar gitu kan. Nah di tahun 2020 ini kira-kira bagaimana Dompet Duapa memposisikan diri dan bagaimana merespon masyarakat sejauh ini atas program-program Dompet Duapa itu sendiri? Baik, jadi kami memang ya sejauh ini ya Dompet Duapa kita tidak merespon apa yang dilakukan oleh lembaga A tadi gitu ya. Tapi kami bagaimana menunjukkan kepada masyarakat bahwa dengan zakat yang mereka salurkan melalui Dompet Duapa, kami melaksanakan program-program itu secara profesional dan kami juga sangat terbuka dalam melaporkan gitu. Jadi setiap orang bisa mengakses laporan keuangan Dompet Duapa di websitenya Dompet Duapa. Dan bahkan kami sangat terbuka kalau ada masyarakat yang menanyakan terkait dana itu. Jadi sejauh ini karena memang Dompet Duapa lahir dari media, maka memang dari dulu kami sangat terbuka dengan penyaluran yang dilakukan oleh Dompet Duapa. Dan yang paling penting bahwa kami sebagai lembaga zakat nasional itu diaudit Bang. Auditnya itu ada 2. Yang pertama audit eksternal, yang itu kita memang mengundang angkutan publik ya. Kemudian yang kedua ada audit yang dikeluarkan audit syariah dari Kementerian Agama karena memang lembaga zakat itu izinnya adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, maka mereka mempunyai audit yang mengaudit semua yang dilakukan oleh Dompet Duapa. Nah, alhamdulillah sejauh ini kami masih menunjukkan bahwa kami adalah lembaga yang kredibel. Ya, dan profesional dalam mengelola dana umat. Baik, apa yang diambil dari pesan kejadian case pada lembaga yang kemarin itu? Pasti ya sebagai lembaga zakat nasional kami pasti yang pelajaran yang kami ambil adalah bagaimana kita jangan sampai menggelapkan dana umat. Jadi memang bahkan Dompet Duapa sekarang itu ada kolaborasi dengan KPK. Bagaimana menjaga dana umat yang dikelola oleh Dompet Duapa. Bahkan salah satu pembina kami hari ini itu adalah Bambang Wijayanto, ex ketua KPK. Serius itulah pembina kami untuk menjadikan bahwa Dompet Duapa ini adalah lembaga yang harus dijaga marwahnya gitu. Sehingga ditariklah ex ketua KPK untuk ikut menjadi pembina. Bahkan di Ramadan yang lalu Bang, kami dapat surat bahwa Dompet Duapa dan segala amilnya tidak boleh menerima parsel, menerima hadiah dari pihak manapun dan itu harus dilaporkan ke KPK gitu. Menarik sekali ya. Iya. Karena memang perkara trust itu agak sulit ya kalau itu yang paling penting Bang. Kalau kami lembaga ini, kenapa masyarakat mau berzakat karena kepercayaan. Kalau kepercayaan itu lantas kami rusak, habislah kami. Karena yang kami kelola dana umat. Baik. Jadi alhamdulillah hari ini Dompet Duapa mengelola 400 miliar dana umat itu. Nah itu kepercayaan. Kalau sempat kepercayaan itu kami rusak, nah habislah selesai kami. Baik, saya pernah dapat informasi ketika saya kemarin sempat ikut pelatihan pajak bahwa dana yang dizakatkan atau diinfakkan bukan selain badan yang ditunjuk oleh pemerintah, maka itu tidak bisa dikreditkan sebagai pengeluaran dalam laporan pajak. Kalau seandainya orang atau badan atau katakan orang tertentu lah yang punya niatan untuk berzakat tadi di Dompet Duapa ini, kira-kira berlaku nggak sih ketentuan itu atau memang ada ketentuan khusus gitu? Siap. Jadi sekarang memang di peraturan pajak itu ya Bang, bahwa
zakat menjadi pengurang pokok pajak. Iya. Nah itu betul. Nah ada lembaga-lembaga yang tadi saya bilang resmi yang dikeluarkannya izin oleh Menteri Agama, Iya. maka semua lembaga itu berlaku untuk pemotong wajib pajak dikreditkan, tadi. ya. Ya. Bahkan dompet duapa gitu pengusaha atau siapapun bayar zakat, nah donatur bayar zakat, nah ketika dapat kwitansi bukti store donasi, iya. nah itu sudah bisa langsung dijadikan sebagai pengurang pokok pajak. Baik. Nah, Ini jadi menegaskan saja ya, Pak? Menegaskan betul, apalagi sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda, ya kan, yang ketika pajak mereka cepat gitu ya bang. Padahal ada kewajiban yang akan membuat usaha-usaha itu menjadi berkah itu zakat. Iya. Jadi kalau zakatnya ditunaikan, usahanya pasti berkah. Ya kan, harganya nilainya tidak besar, hanya 2,5%. Jadi ketika pengusaha itu mengeluarkan 2,5%, terus mendapatkan bukti store donasi, maka bukti store donasi itu sudah bisa menjadi pengurang pokok pajak, apalagi di dompet duapa. Fix ya. Fix. Baik, ya sahabat podcaster, terima kasih ini atas kehadiran dari seorang Pak Sulaiman yang menjelaskan secara detail, karena ini membantu juga buat kita bagi pelaku usaha yang punya keinginan untuk berzakat tadi atau mengeluarkan sedekah segala macam yang memang itu kadang-kadang agak kesulitan bagi kita ya. Bukan sulit sebenarnya Pak, lupa. Ya, kesulitan kita begini karena kita kita keluarkan dana kita, tapi tidak jadi pengurang atau faktor yang menjadi kewajiban pajak kita. Itu problem satu. Problem benar. Ya kan problemnya karena perkara masalah izin yang ditunjuk ya, lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Betul. Oke, kita kembali kepada bagaimana kemudian dompet duapa melakukan sistem pengelolaan zakat ini yang transparan gitu ya. Kemudian juga tepat sasaran dan mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Kira-kira apa hal yang dilakukan oleh dompet duapa untuk menunjukkan hal itu kepada masyarakat? Baik, yang pasti adalah bagaimana kami menunjukkan ke masyarakat bahwa program-program yang dibuat oleh dompet duapa adalah program-program yang dibutuhkan oleh mustahik. Seperti kami cerita tadi, di Hamparan Perak kami punya peternakan kambing. Dan dompet duapa sudah memiliki program kampung ternak ini sejak 2008, Bang. Berarti sudah berpengalaman ya. Nah, sehingga dengan pengalaman yang dimiliki tadi, kami memberikan bantuan ke masyarakat yang itu sudah melalui seleksi. Jadi setiap mustahik yang mau kami bantu itu ada namanya asesmen, Bang. Jadi mereka kita asesmen apakah dia bisa diproduktifkan atau tidak. Kalau dia tidak bisa kita produktifkan, maka dia akan kita bantu bantuan kebutuhan hidup seperti logistik dan sebagainya. Artinya tidak pada segmen pengembangan bisnis ya? Tidak, berarti dia kita berikan konsumtif, yaitu bantuan kebutuhan pokok. Kalau dia bisa diproduktifkan, maka kami akan lihat sisi lain. Kira-kira keahliannya apa? Kalau yang di Hamparan Perak tadi keahliannya beternak. Di samping dia pagi pergi upahan, sore pulang. Jadi kami berikan dia 5 ekor sampai 10 ekor, Bang. 4 betina, bahkan 9 betina gitu. Jadi satu jantannya. Nah, setelah 2 tahun mereka kita dampingi, biasanya setelah itu mereka akan fokus menjadi peternak. Karena sudah cukup penghasilannya dari peternakan yang dimiliki. Baik. Nah, sehingga dia kami harapkan keluarlah dari garis kemiskinan. Selesai. Baik. Kemudian kami juga ada petani dia di Karo. Petani ini kan berarti bertani dia. Tani sayur nih. Tani sayur, hortikultura. Nah selama ini dia hanya upahan, Bang. Upahan buruh tani. Nah kami sewakan lahannya, kami berikan modalnya. Alhamdulillah sekarang terus berkembang. Mereka menjadi petani, ada bagi hasil walaupun mereka masih di beberapa harinya masih upahan. Tapi mereka sudah punya lahan sendiri dan punya pertanian sendiri. Baik. Sebelum menjelaskan lebih detail, kita pengen tahu sebetulnya syarat-syarat atau standarisasi seseorang itu layak untuk menerima dana dari dompet duapa itu apa kira-kira? Kalau dia tadi petani atau ternak kan? Yang pertama dia adalah mustahik, Bang. Mustahik ini berarti kan orang yang berpenghasilan tidak cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Berarti kalau dia kebutuhannya satu hari 20.000 per anak, dia punya 2 anak, terus punya suami istri, berarti kan 20 kali berarti 80.000. Kalau dia berpenghasilan di bawah itu berarti dia mustahik. Jadi perlu kita bantu.
Penghasilan kurang dari? Ya, kebutuhan sehari-harinya. Ah. Kira-kira kebutuhan layak sekarang berapa? Soalnya kalau menurut pemerintah 21.000 21 per orang ya? Per Per kepala. keluarga, Ah, per kepala. Berarti kalau dia 4 orang, berarti 80.000 kan? Berarti kalau penghasilannya 4 orang di bawah itu, berarti dia kalau dia suami istri punya 2 anak, terus berpenghasilan 80.000, berarti dia mustahik. Tidak perlu kita bantu. Iya. Ada lagi syarat-syarat yang lain? Yang utama itu, yang pertama dia harus mustahik. Yang kedua dia harus punya semangat, Bang. Oke. Kalau dia mau kita bantu produktif tadi, tapi dia tidak punya semangat. Untuk bangkit, ya nggak bisa juga. Nanti kambingnya jadi headphone. Nah, ya kan nanti tiba-tiba kambing hilang, padahal dijual gitu. Nah banyak kasus-kasus begitu. Maka tadi butuh pendampingan tadi. Baik. Bahkan di dompet Duafa, kalau ada kambing yang hilang kami lapor polisi. Oh, sampai seperti itu? Sampai seperti itu, supaya apa? Supaya menjaga. Nanti tiba-tiba kami masih gertak, ini Pak, kita lapor polisi, tiba-tiba dia datang tuh ke pendamping. Oh tadi dijual, nanti kami beli lagi kata. Iya. Tapi Ada case seperti itu ya? Ada case seperti itu Bang, itu menjaga gitu. Karena kami berharap dengan bantuan yang diberikan itu betul-betul cepat, tepat sasaran dan dia bisa bangkit dari kemiskinan. Baik, apakah sejauh ini ada bantuan dari pemerintah terkait dengan dompet Duafa membantu UMKM? Kalau UMKM ya di dompet Duafa juga banyak UMKM yang kita bantu. Jadi mulai support modal gitu ya, dukungan dan sebagainya banyak juga. Jadi sifatnya adalah ajuan dari masyarakat. Dan banyak masyarakat yang mengajukan, yaitu kita bantu. Salah satu yang konkret itu adalah di Bajak Lima, Bang. Oke. Di Bajak Lima ya dekat ya. Nah kami dulu bangunkan koperasi di sana, koperasi berdaya. Yang dikelola dompet Duafa yang membina 65 UMKM. Mereka itu kita bantu modal semuanya, lalu kita dampingi. Lalu dana yang tadi dikumpulkan kita buatkan untuk koperasi. Nah sampai sekarang masih jalan. Masih jalan. Nah itu adalah ya jalan, tapi ya itu tadi Bang, keberhasilannya memang 70%. Jadi 30% nggak ngulangin nih ke koperasinya. 70%-nya berhasil gitu. Iya. Ya, jadi masyarakat tadi ada yang sale gitu ya, ikan sale. Nah, itu kita bantu modalnya supaya dia bisa berproduksi lebih besar gitu. Baik. Ini kalau dari sisi pemerintah terbantu nggak sih dengan keberadaan dompet Duafa yang menggandeng UMKM untuk kemudian menjadi lebih besar? Apalagi kadang-kadang kan kendalanya mereka di modal, kemampuan ada secara ilmu gitu kan? Ya, betul. Ya alhamdulillah sih, Bang. Sejauh ini ya UMKM yang kita bantu itu malah meleset gitu ya. Bahkan memang menjadi banggaan dari pemerintah malah. Jadi seperti yang di Bajak Lima tadi itu dikonteskan di mana di bawah-bawah itu. Nah, alhamdulillah. Pola penarikan hasil dari manfaat yang dikelola itu ada nggak sih yang kemudian dikembalikan lagi ke dompet Duafa? Kalau di dompet Duafa tidak. Jadi ya? seperti tadi koperasi ya yang kita dirikan, jadi maksudnya kembali ke mereka. Jadi kan tadi kita lebih kurang 300 juta dana yang kita kucurkan di program ini di Bajak Lima, yaitu mereka kembali ke mereka. Jadi dipulangkan ke koperasi, mereka bisa pinjam lagi lebih besar gitu supaya membesarkan usaha-usahanya gitu. Jadi yang dikembalikan tuh modal saja ya? Ya, Qardul Hasan ya. Jadi berapa dipinjam baliknya segitu, Bang. Kalau pinjamnya 2 juta baliknya 2 juta. Nah, harapan kita ketika dia pulangkan 2 juta, dia bisa besarkan jadi 4 juta gitu. Jadi itu yang ingin kita maksimalkan di UMKM itu. Menarik sekali ya. Jadi udah berapa UMKM nih yang terlibat dengan aktivitas yang berhubungan dengan dompet Duafa? Sangat banyak sih, Bang. Kalau di Sumatera Utara sudah sangat banyak. Baik. Oke, bagaimana dompet Duafa Medan mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program-program ekonomi seperti Kampung Zakat Selaras atau Kampung Hortikultur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang? Ya, jadi program-program tadi kan punya jangka waktu, Bang. Biasanya kita maksimal 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun program itu akan kita mandirikan. Tapi tidak kita tinggalkan. Tetap didampingi? Tetap didampingi. Jadi kami akan hadir berkala. Kalau sebelumnya sebulan sekali, maka ini 3 bulan sekali. Kami akan tetap pantau programnya, sejauh apa jalannya gitu. Bagaimana perkembangannya, apa kebutuhannya, apakah masih butuh disupport itu selalu kami lakukan sehingga program itu akan terus berjalan gitu. Bahkan seperti Kampung Ternak kita tadi cerita, dari 2008 dia tetap beternak sampai sekarang gitu. Jadi tetap kami dampingi, butuh apa Pak?
oh kami ini butuh mesin buat makan. Nah, coba kita usahakan bagaimana kelompok itu punya mesin yang bisa mereka sama-sama gantian gitu. Bahkan terakhir kami membantu 47 masyarakat miskin untuk bisa menjahit, Bang. Jadi kami kasih mesin jahitnya, kami kasih pelatihannya selama 3 bulan sampai mahir, terus kami berikan modalnya, kami berikan pelangnya, kami berikan mejanya semua. Dia tinggal menjahit aja. Oke. Nah, jadi seperti itulah cara-cara kami bagaimana supaya masyarakat miskin ini bisa bangkit ekonominya gitu. Baik. Dengan dana Ini zakat itu. kalau seandainya kayak tadi mesin jahit segala macam yang dibutuhkan masyarakat, itu mereka ngajukan atau memang ada orang yang menyampaikan ke dompet 2 ini loh masyarakat yang butuh seperti ini gitu. Bisa dengan semua cara, Bang. Ada yang mengajukan, ada juga yang mendaftar gitu. Dari 40 tadi itu, 47 itu ada yang mendaftar, ada yang memang direkomendasikan. Ada yang kita cari sendiri gitu. Jadi memang semuanya bisa, yang penting mereka punya semangat yang sama bahwa mereka mau bangkit dan membantu ekonomi keluarganya. Dan yang kita bantu adalah dana zakat gitu. Baik. Ini dengan kondisi sekarang ekonomi yang lagi agak-agak seret ya. Iya, Kalau iya, kita bilang semakin banyak nggak sih yang ngajuin atau mungkin datanya semakin banyak yang terrecord sebagai database untuk kemudian mendapatkan bantuan dari dompet 2 Pak? Nah, memang agak ini ya, setahun dua tahun ini ya, Bang. 2 tahun ini agak seret memang. Jadi yang kami lihat itu ya mustahiknya tetap bertambah, tapi donaturnya yang berdonasi juga bertambah gitu, Bang. Jadi ini luar biasa. Jadi dia mengikut gitu. Orang yang mau kita bantu juga bertambah, tapi muzaki yang berdonasi juga bertambah. Ini kerennya nih. Jadi ternyata orang Indonesia itu di saat dia mulai terpuruk, Bang, dia ingat juga sedekah gitu. Sedekah dan zakat. Mungkin ya dengan dia bersedekah berzakat mungkin membuka pintu rezekinya kali gitu ya. Kan ada hadisnya tuh. Ya kan, bukalah, pancinglah rezekimu dengan sedekah. Mungkin ya dengan semakin seret ekonomi, pengusaha ya terus donatur muzaki kita, orang-orang baik itu ternyata ingin memancing rezekinya dengan kekuasaan Allah, Bang. Jadi banyakin aja sedekahnya biar rezekinya banyak gitu. Luar biasa. Atau mereka kebanyakan konsumsi konten Ustaz Adi Hidayat kayaknya. Bisa jadi juga itu. Ada konten-konten nggak sih yang dibuat untuk men-trigger orang supaya mau berdonasi mungkin di dompet 2 yang selama ini sudah dilakukan? Oh pasti, Bang. Jadi setiap kami menyalurkan bantuan yang itu ya menggugah rasa masyarakat untuk berdonasi, pasti kami buat kontennya sih, Bang. Jadi minimal 1-2 menit ya, di mana kami datang ke sawah-sawah gitu, ada rumah di sana gubuk, kami kasih bantuan logistik untuk ibunya nangis, itu kami share, Bang. Dan kami share ke donatur-donatur itu supaya menambah semangat dia untuk berdonasi. Sejauh ini ya, gitu. Donasinya sampai ke sana ya, gitu. Baik. Nah, kalau untuk pemberdayaan masyarakat di lapangan, tentu kan prosesnya tidak mudah nih. Ya. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi dompet 2 Medan dalam program-programnya kayak dengan case-nya seperti ini? Ya, yang pasti adalah bagaimana tantangannya adalah mencari mustahik yang amanah, Bang. Jadi mencari mustahik yang amanah ini butuh keahlian juga dalam menseleksinya. Jadi tidak ujub-ujub ketika kita datang suatu tempat kita minta ini rekomendasi 20 mustahik. Nah 20 mustahik itu belum tentu 20-nya itu adalah orang-orang yang amanah. Maka tim dompet 2 akan melakukan asesmen. Asesmen itu kami lakukan baik itu ke tetangganya, jadi bukan hanya ke dianya tapi ke tetangganya, ke pengurus masjidnya, kalau ada keplingnya. Nah itu kita tanya bagaimana kesehariannya. Memastikan bahwa nanti zakat yang kita berikan ini amanah gitu, Bang. Karena banyak lembaga-lembaga seperti kita juga. Nah ketika menyalurkan itu nanti ketika dikasih lembu, itu lembunya seminggu hilang, Bang. Jadi handphone. Iya. Masih mending ya daripada modal judul kan lebih lagi kan. Lebih bahaya lagi, Bang, kan. Apalagi Sumatera Utara. Ya kan? Ada apa dengan Sumatera Utara ini? Sumatera Utara itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat datanya ya. Jadi ternyata Sumatera Utara itu pinjol nomor 1, Bang, di Indonesia. Nomor 1. Ngeri kan? Aduh, ini ngeri nih. Udah sampai masuk ke kampus-kampus. Iya. Baik,
pertanyaan lanjutan nih dari kita. Kira-kira apa nih pesan inspirasi yang ingin Pak Sulaiman sampaikan agar kemudian semangat saling membantu dan kebersamaan terus tumbuh di Sumatera Utara? Ini kamera kita sebelah sini. Baik. Mungkin perlu disampaikan juga. Siap. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi apapun yang kita lakukan, bahwa kesemua itu ada titipan Allah yang dititipkan melalui rezeki kita. Amfiku min thayyibati ma kasabtum. Jadi di sini jelas bahwa kita diperintahkan untuk menafkahkan penghasilan-penghasilan yang baik kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh semua penghasilan yang kita terima itu secara suka hati dan secara semua sepenuhnya kita gunakan untuk kebutuhan kita dan keluarga kita. Tapi ada di sana hak orang lain yang harus kita keluarkan yang nilainya 2,5%, dan kalau kita keluarkan maka akan membersihkan semua harta kita. Tapi kalau sebaliknya tidak kita bersihkan maka akan mengotori harta kita. Nah disinilah ketika kita beli baju untuk anak kita bercampurlah dengan harta-harta orang lain, padahal nilainya hanya 2,5%. Maka di sini Bapak Ibu sekalian kami mengajak, yuk kita keluarkan, kita bersihkan harta kita dengan nilai 2,5% itu dan kita salurkan kepada lembaga-lembaga zakat yang terpercaya dan memiliki izin resmi dari Menteri Agama. Kenapa? Karena dengan disalurkannya zakat Bapak Ibu sekalian melalui lembaga-lembaga terpercaya ini tadi, maka akan lebih besar manfaatnya kepada mustahik. Bahkan bisa membantu mustahik untuk bangkit dan membantu mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan dan mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri mustahik. Sehingga dengan bantuan yang Bapak berikan akan membantu mustahik untuk ikut menjadi pengusaha. Ya, dengan bantuan zakat yang kita berikan menjadikan mereka menjadi pengusaha, baik tadi pengusaha ternak, pengusaha tempe maupun pengusaha pertanian. Baik. Dan mudah-mudahan dengan zakat yang kita tunaikan maka akan memberikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita semua. Baik, Pak Sulaiman, mungkin tambahan terakhir saja yang perlu kami tanyakan. Ada nggak sih kemudahan secara digitalisasi agar kemudian para donasi ini bisa kemudian mudah menyalurkan zakatnya? Oh pasti, Bapak Ibu sekalian. Jadi lembaga-lembaga zakat juga termasuk hari ini Dompet Duafa itu juga memberikan kemudahan untuk menyalurkan zakatnya. Nah Bapak Ibu sekalian bisa membuka websitenya Dompet Duafa ya, kalau di Sumut di dewaspada.org. Di sana juga ada layanan kemudahan untuk menghitungkan zakat. Ya. Jadi zakat Bapak Ibu sekalian bisa langsung dihitung, bisa dibantu dihitung. Nah di websitenya Dompet Duafa, atau bisa juga di DM aja Instagramnya Dompet Duafa Waspada @dompet2waspada. Nah bisa dijemput zakatnya Bang, jadi nggak usah sulit-sulit. Ya. Kita lagi podcast di sini, yang jemput zakat dan tunggu di luar. Siap, jadi kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh lembaga. Baik. Oke, terima kasih banyak nih untuk Pak Sulaiman sudah berbagi cerita juga dengan kita tentang bagaimana Dompet Duafa, aktivitasnya dan apa tadi syarat-syaratnya bagi yang bisa nerima ya, dan apa namanya zakatnya ya, yang bisa kemudian membangun atau memberdayakan masyarakat ya, bagi yang punya kemampuan untuk berwirausaha memang kategorinya masuk, bisa juga dibantu oleh Dompet Duafa. Bisa dibantu oleh Dompet Duafa. Oke, mungkin pertemuan kita sampai saat ini cukup dibahas di Naira Studio Podcasting. Bagi yang mau tanya-tanya tadi bisa langsung ya ke Instagram Dompet Duafa, juga websitenya tadi apa Pak, bisa diulang? Di dewaspada.org. Oke ya, bisa langsung ke Dompet Duafa. Ada admin yang bisa membalas ya? Ya, ada admin yang bisa membalas. Oke, semoga Allah yang bisa membalas kebaikan Anda pastinya ya. Sudah menyaksikan acara kita di Naira Studio Podcasting hari ini dengan tamu Pak Sulaiman di Dompet Duafa. Terima kasih, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.